Sebetulnya kalau cerita dari awal ya, proses menjadi wakil wali kota berawal bukan dari keinginan saya pribadi. Sekarang kembali untuk mengabdikan diri ke warga Kota Pekalongan sebagai wali kota Pekalongan. Gimana sih Pak punya cara peran menjadi orang tua dan juga menjadi wali kota? Kaget dengan waktu saya yang intensitasnya justru yang dulunya mungkin lebih sering di rumah dan sekarang lebih sering tidak di rumah. Cara kita mengatur waktu walaupun sedikit tetapi itu quality time gitu. Bingung soal demokrasi atau butuh referensi mengenai demokrasi Kota Pekalongan? Jangan lupa saksikan podcast Suara Sikalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, bingung soal demokrasi? Lebih baik lihat podcast ini. Podcast apa Kak? Ini adalah podcast Suara Sikalar, podcast yang memberikan perkembangan edukasi seputar demokrasi Kota Pekalongan, kota kita tercinta. Ya, bersama kami dua host, saya Fajar Diokananda dan saya Maniza Putri. Kita akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan membahas sebuah tema yang cukup menarik, yaitu komitmen pemerintah Kota Pekalongan terhadap demokrasi. Ya. Di tengah-tengah kita nih Pak Fajar sudah hadir dan narasumber. Siapa Pak Fajar? Orang nomor 1 di Kota Pekalongan wah ini Pak. Orang nomor 1, walaupun kemarin nomor urutnya bukan nomor urut 1. Iya. Ya, jadi untuk teman pemilih di tengah-tengah kita telah hadir Wali Kota Pekalongan Bapak Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fajar, Maniza Putri. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah harus sehat dan harus semangat walaupun ini sudah sore hari dan bulan puasa ya. Tapi ketemu berdua jadi semangatnya nambah lagi. Tadi udah lemes-lemes padahal. Saya juga ikut semangat ya karena Iya, harus semangat, harus tetap semangat. Boleh ya, saya langsung tanya-tanya dulu nih ke Pak. Saya panggilnya Pak Aaf atau Mas Aaf nih enaknya? Monggo. Seenaknya aja. Enaknya. Kalau teman-teman biasanya manggilnya Mas Aaf nih. Berkenan Ya. nggak dipanggil Mas Aaf? Boleh, monggo aja. Mas Aaf, saya boleh nanya dulu nih. Iya. Kira-kira kenapa sih Mas Aaf kok harus jadi wali kota begitu? Sebetulnya kalau cerita dari awal ya, dari awal proses menjadi wakil wali kota sampai wali kota periode pertama, alhamdulillah ini kok diberi amanah lagi periode kedua, semuanya berawal bukan dari keinginan saya pribadi. Ya, saya pribadi dalam arti ya itu tadi situasi dan kondisi, dorongan dari teman, sahabat, ya terus dorongan dari partai politik juga, ya bismillah kita nawaitunya untuk mengemban amanah untuk masyarakat Kota Pekalongan supaya kita bisa berbuat lebih banyak lagi. Kalau dulu sebetulnya sebelum jadi wakil wali kota maupun jadi wali kota saya juga sudah adem ayem ngurusi perusahaan ya, sudah ya tapi bismillah jalannya kita harus jadi wakil wali kota dan alhamdulillah diberi amanah lagi untuk 2 periode. Karena kita sama-sama membutuhkan nih sosok seperti Pak Aaf tadi ya. Pak, kalau untuk Pak Fajar mungkin ingin menambahkan pertanyaan? Iya, jadi sebelum saya lanjut ke pertanyaan Pak ya, mungkin ini karena podcast kita ini kan ditonton oleh banyak Pak ya, kemungkinan se-Indonesia Pak ini Pak. Iya, amin. Jadi mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak. Singkat mungkin tentang profil Pak Aaf atau Pak Wali ini. Iya. Nama lengkap saya Ahmad Afzan Arslan Junaid ya. Nama kecilnya biasa dipanggil Aaf. Ya, saya asli Kota Pekalongan dari zaman kakek buyut saya orang Pekalongan. Saya lahir dan besar di Pekalongan sampai sekarang saya juga masih tinggal di Kota Pekalongan. Saya hanya kuliah saja selama 4 tahun setengah sampai 5 tahun meninggalkan Kota Pekalongan. Setelah itu kembali lagi ke Kota Pekalongan. Istri juga asli Kota Pekalongan ya, anak 3 ya. Jadi ya alhamdulillah lah, mudah-mudahan sudah lebih tahu kultur maupun permasalahan yang ada di Kota Pekalongan. Jadi ya bismillah, tetapi kita tetap nggak bisa sendiri, harus sinergi dengan semuanya, dengan ASN, dengan masyarakat,
dengan stakeholder terkait, dengan Forkopimda, semuanya kita bangun Kota Pekalongan ini supaya lebih baik lagi. Jadi teman pemilih asli Pekalongan, Asli pernah Tulen, belajar di Yogyakarta, Pak, Jogja ya, di kuliah pada Jakarta. waktu kuliah. Dan sekarang kembali untuk mengabdikan diri ke warga Kota Pekalongan sebagai wali kota Pekalongan. Nah, ini Pak, mumpung masih hangat Pak, kan kemarin baru coblosan ya, Rabu Iya. 27 November 2024. Mungkin bisa sharing-sharing Pak, gimana sih kemarin dinamikanya pas pilkada ini Pak? Kalau dinamika pilkada ini sangat berbeda ya. Saya contohkan dinamika saya waktu naik menjadi wakil wali kota, itu kan karena wali kota pada waktu itu meninggal. Ya, meninggal Pak Alex yang kebetulan kakak kandung saya meninggal, terus wakilnya Pak Selani naik. Nah, posisi wakil ini kan kosong. Ya, jadi saya tidak melakukan pilkada untuk ngisi wakil, tapi pemungutan suara hanya anggota dewan. Waktu itu alhamdulillah bulat 29 anggota dewan pada waktu itu memilih saya. Alhamdulillah. Nah, itu dinamika pilkada yang pertama tentunya sangat berbeda. Sebab periode pertama posisi kita tidak diunggulkan. Jadi mau melangkah mau melangkah nyusun strategi apapun, kita merasa lebih gampang. Walaupun pada saat itu harus bekerja keras, harus turun ke bawah, turun ke masyarakat, harus sosialisasi dan sebagainya, harus bikin program yang mana itu realistis seperti kejadian yang sedang terjadi di Kota Pekalongan. Ya, jangan bikin program yang terlalu muluk yang nantinya akan sulit untuk kita realisasi. Ya, alhamdulillah pada waktu itu walaupun kita awalnya posisi tertinggal, tapi kita bisa mengejar sampai alhamdulillah menang kurang lebih 10%. Nah, di periode kedua ini kalau kata orang incumbent ya itu sudah ada dosa politik dalam tanda kutip. Ya, dosa politik dalam tanda kutip kalau kita bicara politik ya. Tentunya apapun itu pasti akan dimanfaatkan oleh lawan untuk menyerang kita supaya masyarakat ini tidak simpati dengan kita dan sebagainya. Tapi alhamdulillah beberapa program sudah selesai kita kerjakan, ya, beberapa program sudah cukup berhasil kita kerjakan, salah satunya pembangunan Pasar Banjarsari dan penanganan banjir dan rob di Kota Pekalongan. Pembangunan Pasar Banjarsari itu clear ya 100%, kalau penanganan banjir dan rob mungkin sampai 70-80%. Tetapi itu dampaknya bisa dirasakan hampir mungkin kalau saya sampaikan kurang lebih 100.000 masyarakat Kota Pekalongan ya yang bisa yang tadinya kebanjiran sekarang tidak. Nah, itu alhamdulillah beberapa program sudah kita jalankan dan sinergi dengan ASN pun sangat luar biasa. Prestasi-prestasi pada periode pertama tentang pemerintahan, apresiasi dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, bukannya sombong ya, ini di belakang ada ya, bukannya sombong, tapi sudah tidak terhitung, Mas Fajar, Mbak Putri, sudah tidak terhitung juga, yaitu mungkin masyarakat lebih realistis dalam ini ternyata walaupun incumbent, walaupun masih ada program yang belum selesai maupun diselesaikan, tetapi kinerjanya sudah nampak, walaupun waktu itu hanya 3,5 tahun dan 2 tahun kita kena COVID, ya seperti itu. Alhamdulillah lah, dinamikanya pasti berbeda, tapi alhamdulillah yang kedua menangnya bisa lebih banyak lagi, sekitar 20.000-an ya, 20% ya. Kalau yang pertama 10%, yang periode kedua 20%. Itu kan menandakan bahwa masyarakat memang sudah percaya dengan kinerja saya selama 1 periode kemarin. Kalau untuk mungkin ya sebagai wali kota begitu ya, pastinya banyak sekali mungkin tantangan-tantangannya. Apakah ada tantangan Pak yang? Tantangan pasti, baik dari hal yang kecil maupun sampai hal yang paling besar yang menjadi masalah di Kota Pekalongan. Saya juga selalu sampaikan bahwa saya mau dalam periode pertama maupun periode kedua ini pasti tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan di Kota Pekalongan. Karena masalah itu kan terselesaikan satu, timbul masalah yang lain, ya. Jangankan satu Kota Pekalongan,
masalah rumah tangga saja pasti ada saja ya ini Mbak Putri sudah berumah tangga, Mas Fajar sudah berumah tangga pasti tahu ya masalah rumah tangga, apalagi masalah seluruh Kota Pekalongan. Jadi visi misi saya, prinsipnya adalah meminimalisir permasalahan yang ada di Kota Pekalongan, bukan menyelesaikan semua. Kalau kita menyelesaikan semua, nggak mungkin lah terselesaikan semua. Tetapi meminimalisir dan sebisa mungkin kita bikin program yang berkelanjutan. Jadi walaupun nanti setelah saya selesai 2 periode, program itu masih bisa dilanjutkan oleh wali kota selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Masyarakat mungkin Pak, apakah juga ini perlu membantu begitu Pak? Oh harus, ya harus. Seperti apa caranya untuk sinerginya juga harus dengan masyarakat ya, dalam arti kita contohkan saja permasalahan yang belum selesai di Kota Pekalongan ini, katakanlah permasalahan sampah. Ya, Kota Pekalongan ini masih darurat sampah. Mungkin kalau masyarakat Kota Pekalongan lihat tempat pembuangan sampah kita yang di daerah Degayu itu sudah overload, sudah full. Bahkan ada wacana akan ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Oke, kita akan ngadep ke sana dan menurut perhitungan kita juga di tahun 2025 ini kita terakhir bisa membuang, kalau kondisinya seperti ini terus, kita terakhir bisa membuang sampah ke TPA kita. Ya, karena sudah full. Ya, ini juga harus kita pikirkan. Nah, ini butuh peran masyarakat, butuh program dari pemerintah, butuh anggaran dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, tetapi butuh dukungan dari semua masyarakat. Itu harus. Terus untuk masalah limbah dan sebagainya, untuk masalah tata tertib juga, kita sekarang misalkan ada beberapa jalan, ruas jalan atau beberapa tempat strategis itu masih dipenuhi PK5. Ya itu kan juga harus kerjasama. Kita di satu sisi memang kondisinya sekarang berat. Ya berat, banyak PHK. Ya, banyak PHK, banyak apa, orang beralih ke dagang, orang beralih ke jual PK5. Nah, itu kita mau menindak tegas secara apa ya, tegas itu kan juga nggak bisa, karena ini kemanusiaan ya, ini kita bicara kemanusiaan, tetapi dengan pendekatan persuasif, dengan pendekatan humoris dan sebagainya, ya diharapkan boleh berjualan PK5 tetapi di tempat-tempat yang memang sudah disediakan pemerintah. Perdanya itu boleh untuk berjualan, bukan yang perda yang tidak boleh untuk berjualan. Jadi banyaklah peran masyarakat di sini. Ya kita butuh sinergi semuanya, dukungan semuanya, terutama ya tadi kita juga baru rakor dengan provinsi ya tentang kesiapan Lebaran, tentang harga pokok dan sebagainya. Nah ini kan di Kota Pekalongan ada tradisi balon udara ya tentunya kita sudah bikin festival ya, jadi masyarakat monggo, ini budaya tidak kita hilangkan, tetapi jangan sampai budaya ini juga membahayakan orang lain ya, dalam arti ini membahayakan lalu lintas udara, karena sudah ada beberapa kejadian bahwa balon udara ini memang sampai ke lalu lintas pesawat kita. Coba bayangkan kalau itu sampai terjadi kecelakaan pesawat yang disebabkan balon udara, jangan sampai, naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Tetapi kalau kita tidak antisipasi bisa saja ke depan. Jadi kita antisipasi, kita bikin festival balon ya, yang mana di situ kreativitasnya sudah kita fasilitasi semuanya, lokasinya sudah kita tentukan, aturannya sudah kita tentukan, tinggi itu juga harus ditambatkan. Nah ini ayo warga semuanya mending ikut festival balon saja, jangan menerbangkan balon liar, walaupun secara intensitas banyaknya balon liar yang terbang semakin tahun ini semakin sedikit, tapi masih ada. Dan Kota Pekalongan tadi juga disebut oleh Pak Gubernur, Pekalongan pokoknya jangan sampai ada penerbangan balon liar. Siap ya, kita operasi terus juga nanti menjelang hari H, menjelang Syawalan, kita operasi ke warga-warga bekerja sama dengan Kapolres dan Dim, Satpol PP, tentunya juga dari komunitas balon dan RT RW. Jadi berbahaya ya. Ya, jadi untuk teman pemilih khususnya warga masyarakat Kota Pekalongan nih, apa yang disampaikan oleh Pak Wali ya, tolong sekali lagi ya untuk bisa diindahkan atau dilakukan ya. Jadi warga
harus mendukung. Tapi warga juga kadang ada yang komplain juga Pak ya. Iya. Kalau mau komplain atau ngasih masukan, saran itu bisa kemana sih Pak? Kalau Iya, kita ada wadul ajib ya, ada WhatsApp sebetulnya juga. Terus masing-masing ke dinas itu juga sudah ada sosial medianya. Masyarakat bisa komplain maupun ya aksesnya ke situ, Mas Fajar. Jadi kemarin juga baru kita launching ya wadul ajib lewat WhatsApp, masyarakat bisa ke situ. Ya, jadi gampang kok sekarang ya aksesnya lewat sosial media, tetapi jangan diposting yang akhirnya menjadikan itu berita liar atau persepsinya masing-masing. Semuanya bisa kok kita jelaskan dan sebagainya. Untuk mendapatkan akses wadul ajib itu, begitu untuk berarti itu untuk jika ingin memberikan saran seperti itu harus ya lewat saran, WhatsApp ya? masukan ya lewat WhatsApp bisa, langsung datang ke kantor bersangkutan juga bisa. Kalau melalui WhatsApp dari masyarakat begitu, bagaimana mereka cara mendapatkannya? Atau Ya, WhatsApp sudah ada, nanti nomornya juga sudah ada, nanti kita slide-kan ya di sini. Nanti Ya dari Kominfo ya? nanti ya, nanti kita slide-kan tari teks ya. Oke, siap. Nanti Iya. ditulis di bawah ya Mas. Iya. Jadi untuk teman-teman ataupun warga masyarakat Pekalongan nih yang ingin berkeluh kesah atau memberikan Saran, masukan, kritikan, atau mungkin ya kejadian di daerahnya, misalkan jalan berlubang, misalkan potensi kejahatan, misalkan apapun bisa ke wadul ajib. Mendekati Lebaran nih Pak, banyak permasalahan. Iya, Lebaran tentunya kalau untuk beda zaman saya dulu ya, saya nggak nyebut kita ya, karena ini kayaknya saya yang paling tua. Senior Pak. Ya, saya paling senior ya. Zaman saya dulu kan puasa Lebaran itu kan, kalau puasa itu kan ya paling apa sih, nongkrong gitu ya, ngabuburit dan sebagainya. Cuman zaman sekarang ini kok ternyata berkembangnya ada balap liar, ada perang sarung. Ini saya juga ada perang sarung, terus petasan ya, petasan itu juga menjadi perhatian ke kita. Kemarin sudah ada korban ya, petasan anak umur 14 atau 15 tahun ya, sudah dibawa ke rumah sakit ya. Jadi megang petasan, saling lempar petasan petasan itu belum sempat dilempar tapi sudah meledak di tangan sampai jarinya putus 2 atau berapa itu, 1 atau 2 ya. Jadi hati-hatilah, istilahnya bulan puasa ini kan bulan yang suci, bulan penuh berkah. Jangankan kita melakukan sesuatu hal yang baik ya, kita tidur pun dapat pahala ya. Ayo kita ajak masyarakat semua ya, para pelajar ya, warga semuanya untuk lebih baik melakukan hal-hal yang baik. Kita juga dulu di sekolah-sekolah juga ada yang namanya kita ngisi kegiatan pesantren kilat ya. Ini juga mudah-mudahan masih ada program itu ya di sekolah-sekolah, supaya anak itu yaitu tidak itu tadi, malah keluar balap liar, malah keluar perang sarung ya, malah keluar main petasan dan sebagainya. Ayo kita isi dengan misalkan kegiatan positif ya, misalkan tadarus ya, kegiatan apalah yang positif, termasuk pesantren kilat itu kan ya. Mudah-mudahan semuanya berkah ya. Jangan bulan suci ini jangan melakukan hal-hal yang negatif, eman-eman pahala kita, karena kayak kita tidur pun kita dapat pahala, apalagi melakukan hal kebaikan. Lebih baik menabung pahala Pak ya. Iya, betul. Dan tentunya kan selain dari pemerintah yang ikut sudah bersosialisasi begitu, tadi Bapak sudah menyampaikan untuk berhati-hati agar tidak bermain petasan. Ini tentunya tidak bisa diindahkan kalau orang tua tidak ikut campur Iya, tangan betul. gitu ya. Orang tua tidak harus sama-sama ya, orang tua Saling, guru ya, saling, orang tua guru lingkungan. Terus ini juga Pak Kapolres kemarin juga sudah menyampaikan di safari taraweh itu di warga, bahwa beliau akan tegas menindak para penjual obat-obat petasan itu ya. Beliau akan tegas menindak. Jadi Apakah kalau akan dilarang atau ditangkap dan mungkin akan diproses selanjutnya lah oleh Kapolres, akan ditangkap, ditahan, disita tentunya. Jadi justru dari pabrik maupun yang jual obat petasan itu nanti mereka akan lebih concern ke situ daripada petasan-petasan tetapi ternyata produksinya maupun penjualnya obat petasan ini masih berkeliaran seperti itu.
Artinya untuk petasan ini tidak ada batasan untuk petasan yang jenis ini, tapi seluruh Enggak petasan tidak seluruh diperbolehkan. petasan, karena sekarang itu kan petasan justru lebih banyak dibikin sendiri ya sama warga, yaitu tadi balon itu juga pasti ada petasan. Iya, cuman kalau petasan yang apa ya, yang kembang api itu kan nggak jadi masalah, itu kan nggak dilarang juga ya yang kembang api ya, tetapi petasan yang meledak yang membahayakan itu sebetulnya tiap tahun pasti ada korban ya, setiap tahun, tapi nggak kapok-kapok ya. Karena kesadarannya Ya harus sadaran bareng-bareng lah, dan peran semuanya ya, kita tidak menyalahkan ini berarti anak-anak seperti ini karena pola asuh yang salah dan sebagainya, enggak ya, kita harus semuanya, dari pemerintah hadir, dari kepolisian hadir, dari guru, lingkungan, semuanya harus berperan. Tapi menarik juga tadi yang disampaikan oleh Pak Wan, yaitu peran orang tua. Nah, Iya. mungkin teman pemilih dan saya juga penasaran mungkin Pak ya, gimana sih Pak membagi waktunya Pak antara peran menjadi orang tua dan juga menjadi wali kota Pak? Iya, awal saya jadi wakil wali kota dan wali kota yang pada tahun pertama mungkin ya, mungkin anak-anak saya ini juga kaget dengan waktu saya yang mungkin intensitasnya justru yang dulunya mungkin lebih sering di rumah dan sekarang lebih sering tidak di rumah, mungkin kaget. Tapi ya bagaimana kita tetap memberikan perhatian, tetap menyelapkan waktu maupun ngobrol di tengah waktu yang sedikit, bagaimana di sekolah, bagaimana apa yang dilakukan tadi. Terus mid time itu juga menurut saya penting, walaupun hanya sekedar makan siang, makan malam ya dengan anak-anak. Setelah itu ya juga pasti, karena anak-anak pasti punya dunia sendiri juga ya, karena mereka kalau sudah SMA itu biasanya mereka juga sudah punya dunia sendiri, dalam arti main dengan teman-temannya, mungkin kerja kelompok apa, itu pasti mereka punya dunia sendiri. Apalagi anak-anak sekarang lebih ke teknologi, lebih ke gadget, lebih ke games dan sebagainya. Jadi bagaimana cara kita mengatur waktu walaupun sedikit, tetapi itu quality time, itu aja. Jangan sampai kita lepas full perhatian kepada anak. Jadi luangkan waktu yang sedikit, walaupun sedikit, tapi itu harus kita buat quality time. Artinya kebersamaan harus tetap ada. Kebersamaan harus tetap ada. Kehangatan keluarga. Iya. Pak, saya agak sedikit beda lagi nih Pak ya. Iya. Pak, ini kalau untuk pendidikan demokrasi itu apakah penting Pak? Menurut saya penting ya, karena demokrasi ini kan justru sekarang ini 20% atau 25% ya, ini mungkin datanya dari KPU itu ada, justru pemilih pemula ini yang nantinya akan berperan. Nah, kalau pemilih pemula ini kurang aktif berperan atau tidak bisa, katanya kan politik itu apa ya, lebih banyak orang-orang minus lah daripada orang-orang yang plus. Nah, ini kita harapkan generasi penerus kita ya itu lebih berperan aktif untuk ke demokrasi, terutama melek politik ya, melek pemilu, pilkada dan sebagainya, supaya mereka bisa merubah melalui idealisme mereka ya, idealisme mereka, terus kondisi sekarang mereka seperti apa. Justru kita harapkan ke depan justru anak-anak muda ini yang betul-betul nantinya sebagai generasi emas yes, Indonesia 100 tahun seperti yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat ya, itu nanti justru mereka yang akan mewarnai semua sektor yang ada di Indonesia, bukan hanya politik tapi mungkin sektor pendidikan, sektor kesehatan ya, sektor teknologi, semuanya ini nanti anak-anak ini ya. Jadi mudah-mudahan lah ya situasi politik juga walaupun ya gonjang-ganjingnya, dinamikanya sangat luar biasa, tetapi itu tidak mengganggu ke stabilitas keamanan ya. Masyarakat tetap mempunyai hak terlayani masalah kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Dinamika politik itu menurut saya menjadi suatu hal yang harus terjadi di era kepemimpinan yang baru maupun yang berbeda-beda ya. Tetapi pembelajaran politik terhadap generasi muda itu menurut saya juga harus penting, supaya itu tadi ke depan mereka bisa mengisi semua sektor di Indonesia, mereka sebagai generasi emas insya Allah di 100 tahun kemerdekaan
Indonesia tahun 2045 berarti ya. Ya, apakah dari pemerintah Kota Pekalongan sendiri sudah ada wadah begitu untuk memberikan edukasi seperti itu Ya, kepada wadah sih tetap ada ya. Dalam arti nanti lewat sekolah, lewat apa ya, fasilitas nanti kita berikan fasilitas, lewat forum mereka, lewat apa ya, lewat dunia mereka. Ya jadi pemerintah itu sebetulnya hanya memfasilitasi saja. Seperti sekarang waktu kemarin saja ada debat misalkan ya, Pak Wali bagaimana Pak Wali nanti ke depan para seniman dan budayawan, para pemusik ini mau seperti apa rencananya? Loh justru saya balik bertanya, loh justru para seniman budayawan mungkin apa pegiat musik mau ada program apa, mau ada acara apa, mau ada rencana apa. Kalau saya yang merencanakan, karena saya bukan budayawan, saya bukan seniman, takut tidak sinkron dengan mereka. Jadi mereka yang merencanakan, ayo komunikasi dengan kita, terus ya kita cari jalan keluar maupun cari acara maupun apalah konsep seperti apa ke depan supaya itu bisa terfasilitasi. Jadi enggak semuanya kita sebagai wali kota ini juga menguasai semua. Justru kita lebih banyak mendengar mereka, lebih banyak diskusi, supaya kita tahu nanti permasalahannya di sini, solusinya seperti apa, nanti program ke depannya seperti apa, kita juga tahu. Jangan kita yang bikin program nanti malah nggak nyambung, karena itu bukan bidang kita sebetulnya. mungkin dari masyarakat begitu, mereka ada ide-ide seperti ini dan ingin menyampaikan ke Pak Wali, itu apakah bisa Pak? Monggo. Jadi sekarang pun sebetulnya banyak warga, banyak komunitas yang mereka pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen diskusi, itu pasti kita cari waktu, kita cari waktu dan ya kita nanti ngobrol dengan mereka ya. Cuman saya lebih menekankan yang kita bicara komunitas, bukan bicara tentang person maupun pribadi. Ya kalau pribadi 300.000 masyarakat Pekalongan, jadi kita bicara tentang kelompok maupun organisasi ya. Kalau pribadi kita waktunya nanti terbuang. Ya bukannya kita nggak mau, tetap kita fasilitasi, tetapi kan ya juga harus menyesuaikan dengan waktu kita karena beban kerjaan, waktu dengan keluarga dan sebagainya, ini semuanya kan harus seimbang ya. Memang tidak mudah ya membagi Tidak waktu. mudah membagi waktu dan sebagainya. Belum lagi kalau ada undangan ke provinsi, ada undangan ke pusat, segala macam, yang mana itu biasanya mendadak. Jadi walaupun sudah janjian, aduh kita harus ke provinsi, kita harus ke pusat, biasanya tercancel dulu. Seperti podcast pun tercancel berapa kali nih? Kita memaklumi. Iya. Ikhtiar kita juga untuk sebagai bagian dari pendidikan pemilih kita. Iya. Pak. Tapi ngomong-ngomong ke depan Pak, ini kira-kira di periode ini apa sih Pak yang ingin dicapai Pak? Apakah ingin menambah koleksi yang di belakang ini Pak? Targetnya. Kalau menurut saya sih yang di belakang ini hanya bonus ya, tapi apa yang kita lakukan itu betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Kita ke depan kita pengen menuntaskan pembangunan banjir yang di Pekalongan Barat, terutama Kali Bremi dan Kali Meduri. Terus yang kedua masalah sampah, masalah limbah, masalah jalan lingkar yang sekarang masyarakat lihat sendiri Kota Pekalongan bus sama truk besar dengan volume besar masih lewat kota, itu jalan lingkar juga masih kita perjuangkan. Terus dengan pelabuhan onshore kita akan mengembalikan lagi sektor perikanan di Kota Pekalongan yang mana kita pernah nomor 2 se-Indonesia ya, insya Allah. Tapi ada sedimentasi, ada kemarin banjir rob dan sebagainya, kita memang volumenya sangat berkurang ya untuk sektor perikanan. Nah, ini insya Allah pembangunan pelabuhan onshore kita bisa mengembalikan lagi kejayaan sektor perikanan di Kota Pekalongan. Amin ya. Amin. Itu yang program besar lah ya, yang program besar yang insya Allah akan kita kejar di periode ini. Tentunya banyak sekali permintaan masyarakat ya tentang gedung seni budaya, sport center, ya itu ya sambil nanti berjalan mudah-mudahan komunikasi kita dengan provinsi dan pusat juga berjalan baik.
Nah, PR-nya belum lagi yang kecil-kecil ya, belum lagi yang kecil-kecil ya. Masalah yang kecil-kecil itu banyak sekali ya, banyak sekali. Masalah yang masih menjadi prioritas ya, diantaranya 5 yang saya sebutkan tadi. Termasuk pengentasan kemiskinan Pak ya. Jadi Iya, saya kalau melihat yang di penataan kawasan Kampung Bukisan, Iya. kebetulan saya juga ikut riset itu Pak, Iya. riset. Mungkin bisa di-spill Pak. Iya, Kampung Bukisan kita kan menjadi kawasan bebas kumuh ya, kampung bebas kumuh. Alhamdulillah Bukisan ini sebagai percontohan kita dan alhamdulillah berhasil. Dan itu tadi seperti yang disampaikan Mbak Putri bahwa kita butuh peran masyarakat ya, untuk penataan itu kita juga butuh peran masyarakat. Jadi masyarakat itu ada beberapa yang tanahnya kita minta lah dalam tanda kutip mereka untuk merelakan tanah itu akhirnya menjadi selokan maupun jalan untuk mendukung itu, dan alhamdulillah masyarakat mau kok ya dengan pendekatan ya, kesadarannya bagus ya, dengan pendekatan mereka mau dan akhirnya sekarang alhamdulillah terbukti penataan kampung mereka sudah lebih baik ya, sudah bebas kumuh, dan itu secara komersil nilai tanahnya pasti akhirnya nanti lebih tinggi karena sudah tidak banjir ya, sudah mobil bisa masuk dan sebagainya ya, nilai tanahnya lebih tinggi. Jadi mereka merelakan sebagian tanah, tetapi tanah yang masih ada itu nilainya bisa 2-3 kali. Nggak rugi. Sebetulnya nggak rugi ya, ini kalau sama-sama sadar, dan insya Allah kalau alhamdulillah di Bukisan ini berhasil, nextnya akan kita ke desa Celumprit ya, Kampung Celumprit yang kondisinya hampir sama dengan Bukisan, 8 tahun tergenang banjir dan rob juga, alhamdulillah sekarang sudah kering semua. Semuanya harus satu-satu, step by step ya, dari masyarakat itu satu terselesaikan. Oh ini kok nggak diperhatikan ya, bukan nggak diperhatikan tapi satu-satu kita pasti untuk anggarannya pun kan pasti setiap tahun. Karena proses begitu ya. Proses ya, seperti sekarang misalkan jalan Imam Bonjol dan Diponegoro ya, kemarin kan kita ternyata belum, anggaran dari pusatnya belum turun, transfer daerah itu juga belum, terus kemarin kita lakukan proses lelang juga ternyata nggak kekejar ini di sebelum Lebaran, jadi setelah Lebaran nanti kita kerjakan. Sebetulnya target kita kemarin sebelum Lebaran, jadi Lebaran banyak masyarakat yang mudik segala macam itu sudah halus, tapi belum, nanti setelah Lebaran lah gitu pasti akan dikerjakan tahun ini. Punya target ke depan. Iya. Nah, boleh saya kembali ke sampah ini, saya kok pasti soalnya karena di sampah ini kayak agak sedikit mengerikan begitu ya kalau sampah ini ditutup begitu. Iya. Nah, kalau sebagai saya misalnya sebagai ibu rumah tangga gitu, apakah yang harus saya lakukan? Mungkin ada masukan Pak mengenai sampah-sampah tersebut supaya bisa membantu sedikit demi sedikit begitu, iya, Pak? Jadi pilah sampah dari rumah ini kan menjadi program kita ya. Sebetulnya lah itu kan kesadaran ya, kesadaran masyarakatnya nanti seperti apa. Jadi pilah sampah dari rumah, seperti sekarang di rumah saya pun istri saya sudah sampah yang bisa menjadi komersil, yang bisa dijual di bank sampah misalkan, itu disendirikan. Sampah yang tidak bisa di komersil itu juga disendirikan. Jadi sebetulnya dari sampah itu masih ada income kok untuk kita, walaupun secara nilai mungkin nggak seberapa ya kalau untuk wilayah rumah tangga ya. Alhamdulillah kalau di rumah saya itu istri saya bisa 150 sampai 200 ribu per bulan untuk memilah sampah hanya yang di rumah tangga itu. Bayangkan kalau setiap rumah tangga sudah melakukan itu. Ada beberapa percontohan, misalkan di Setono itu yang pernah saya ke sana, Setono Gang 6 ya. Itu dikoordinasi oleh Pak RT. Jadi mereka setor sampah komersil ke Pak RT nanti yang membawa ke bank sampah, dan itu kasnya kembali ke RT nantinya untuk dikelola oleh RT. Jadi kita butuh lebih banyak lah peran-peran masyarakat seperti itu. Yang pertama untuk mengurangi, dan yang kedua ya kita jangan semuanya sampah itu dipukul rata, walaupun dari rumah tangga itu sebetulnya sayang masih ada sampah yang bisa dikomersilkan. Nanti apa perbedaannya Pak? Sampah mungkin masyarakat belum tahu nih ini sampah komersil. Iya, sampah komersil itu kan kertas, plastik ya, kardus, itu kan
bisa ya, termasuk Botol bungkus-bungkus mungkin ya. botol, iya botol air mineral lah dan sebagainya. Kaca. Itu yang nggak bisa kan sampah-sampah misalkan daun sampah itu kan nggak bisa. Nah, semuanya masih bisa kok dikomersilkan, masih bisa dijual ke bank sampah. Oke. Berarti ini nanti mereka bisa berkoordinasi tentunya dengan RT masing-masing begitu Iya, ya Pak? termasuk pembangunan TPST itu tempat pembuangan sampah terpadu di masing-masing kecamatan juga masih kita kejar. Sementara masih ada kita kemarin dengan yayasan kemitraan ya, kita sudah ada CSR pembangunan TPST di Pekalongan Selatan. Itu sudah, tinggal nanti kita kejar yang untuk semua kecamatan dan kekelurahan nanti supaya untuk mengantisipasi ini. Jadi misalkan nanti kok belum ada perubahan, tapi saya harapkan sudah lah ya, semuanya sudah bekerja keras. Tapi misalkan urgennya TPA harus ditutup, kita juga harus punya opsi. Jangan sampai nanti, jangan sampai sampah ini justru semakin menggunung di beberapa titik di kota Pekalongan. Itu tentunya akan merusak pemandangan, mengganggu dan bisa merusak kesehatan. Iya, menyebabkan banjir kembali. Jadi luar biasa banyak problematikanya, lalu solusi yang disampaikan juga oleh Pak Wali. Kita minta aplaus dulu ya Pak Wali. Luar biasa, kesehatannya luar biasa. Ini Pak, ada nggak kesehatan ini? Kesehatan ya intinya jaga tidur, jangan lupa minum vitamin, minum jamu. Kalau saya sih nggak doyan jamu ya, dalam arti cuman saya lebih ke wedang alang-alang, wedang uwo dan sebagainya. Ya kita ya konsumsi itulah untuk menjaga imun kondisi tubuh kita ya. Luar biasa Pak Wali ini, meskipun kegiatannya banyak tapi tetap banyak pasti kurang tidur, pasti kurang istirahat, tapi ya harus semangat lah, tetap harus semangat karena ini konsekuensi amanah dari rakyat ya seperti ini. Jadi kita kalau sudah diberi amanah ya jangan setengah-setengah dalam menjalankan amanah itu, kuncinya itu Mbak. Jadi kalau kita benar-benar ikhlas menjalankan, walaupun sepertinya orang lain kadang ngelihatnya kok capek banget istirahatnya, itu kan kitanya ada aja tenaga ekstra sepertinya ya. Ada aja. Bismillah untuk masyarakat Kota Pekalongan. Oke teman pemilih, berhubung kegiatannya Pak Wali ini juga banyak ya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir Kak. Mungkin harapan ya Pak Wali, harapan kedepannya seperti apa ke masyarakat? Tentunya ini sudah periode kedua ya, dan alhamdulillah juga saya berpasangan dengan Ibu Balkis yang selama kita kerjasama ini hampir 1 bulan, komunikasinya masih intens, kita bisa saling mengisi ya. Mudah-mudahan dengan sinergi kita, dengan channeling kita ke pusat juga, baik itu lewat anggota Dewan RI, Dapil Kota Pekalongan, anggota Dewan Provinsi, Dapil Pekalongan, kita bisa ada anggaran dari provinsi maupun pusat, maupun permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diatasi oleh daerah ini juga pusat membantu ya. Terus kerjasamanya dengan masyarakat, kerjasamanya dengan Forkopimda, dengan semuanya stakeholder yang ada di Kota Pekalongan, terutama masyarakat Kota Pekalongan. Mudah-mudahan saya yakin tentang program-program yang saya sudah sebutkan tadi kita bisa mencapai maksimal dan semakin Kota Pekalongan lebih baik lagi, dan masyarakat Kota Pekalongan walaupun dengan kondisi ekonomi yang sepertinya masih bermasalah ya. Kalau kita ngomong baik-baik saja sih sebetulnya enggak ya, masih bermasalah karena masih ada PHK di beberapa sektor, masih lemah, sektor tekstil dan sebagainya. Ya, mudah-mudahanlah kita cepat tumbuh, ekonomi juga tumbuh, ya kemiskinan turun, terus ya berkah untuk masyarakat Kota Pekalongan, ya sinergitasnya, karena ini tagline kita adalah sinergi berkelanjutan. Ya, sinergi, jadi berkelanjutan itu kita programnya sudah 2 periode, sinerginya juga harus lebih erat lagi dengan seluruh elemen yang ada di Kota Pekalongan. Dan kedepannya masih bisa dilanjutkan kembali begitu ya Pak? Iya, program kedepannya siapapun nanti yang terpilih menjadi wali kota selanjutnya setelah era saya selesai itu bisa melanjutkan program ini. Insya Allah masih banyak PR yang kalau tidak
sebutkan nggak cukup ini jari tangan dan jari kaki ini nggak cukup kayaknya. Tapi Bismillah lah, kita tetap harus optimis, semangat dan optimis. Teman pemilih optimis dan semangat ya. Jadi Harus. tidak, ya betul Pak. Jadi tidak terasa ya waktu berlalu gitu cepat dan kita sudah hampir sampai di ujung waktu bincang-bincang kita dengan Wali Kota Pekalongan Bapak Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid ya. Dan sekali lagi mungkin bisa kita beri applause dulu Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya Ya, sudah terima kasih diberikan. Mbak Putri. Kita semoga nih ya Pak Ahmad tetap sehat terus. Amin, tetap amin. semangat. Saling mendoakan. Iya. Dan juga seluruh target-targetnya bisa segera terpenuhi ya Pak Amin. ya. Iya, Dan amin. kita sebagai warga masyarakat Kota Pekalongan juga turut membantu. Ayo sukseskan Pekalongan bersama-sama. Jangan pemerintah sendiri begitu ya Iya. Pak. Kita harus bersama, nggak bisa saya sendiri dengan wakil, dengan ASN, ya semua harus terlibat untuk mengatasi permasalahan di Kota Pekalongan. Nah, marilah kita semua bergandengan tangan tentunya ya untuk Iya. keberhasilan Kota Pekalongan. Kita tercinta ini. Iya, betul. Jadi teman pemilih setelah kemarin sudah selesai menggunakan hak pilihnya sebagai salah satu bentuk wujud demokrasi, sekarang saatnya untuk bergandengan tangan bersama membangun kota kita tercinta, Kota Pekalongan ya Pak. Iya. Oke, dan jangan lupa nanti untuk teman pemilih ya, untuk menyaksikan tayangan ini, podcast Suara Sikalong di channel YouTube kami, KPU Kota Pekalongan. Terima kasih Pak Wali atas Terima kasih waktunya. Mbak Putri, Mas Fajar. Oke, semoga semua yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat tentunya untuk kita semua. Dan akhir kata, saya Marisa Putri dan Saya Fajar Andi Yogananda. Dan bersama narasumber kita, saya Ahmad Afzan Arslan Junaid. kita semua undur diri. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPU Melayani.